Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memberikan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien, diperlukan gaya dan teori kepemimpinan. Hal tersebut untuk memaksimalkan ketersediaan data yang cepat, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, ketersediaan informasi berupa data kepegawaian diperlukan untuk menunjang perumusan kebijakan pemerintah dalam bidang kepegawaian yang tepat dan akurat. Saya, Ferry Antoni, yang saat ini diamanahkan sebagai Kepala Sub Bidang Data, Informasi, dan Arsip di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2021 yang dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Salah satu pembelajaran pada pelatihan tersebut adalah kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini, tenaga pengajarnya adalah Bapak Untung Jaya Putra SPD MPD. Dalam pembelajaran tersebut, peserta diharapkan dapat mempraktekkan kepemimpinan dalam melaksanakan pembelajaran serta mereview kembali hasil dari pemaparan dari pemateri. Berbicara masalah kepemimpinan, secara garis besar kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan. Tentu saja untuk mencapai tujuan tersebut banyak gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan. Di antaranya adalah yang pertama, kepemimpinan transaksional, di mana kesepakatan atasan dan bawahan. Yang kedua, gaya kepemimpinan otokratis atau berpusat pada diri sendiri. Ketiga, kepemimpinan birokratis. Kemudian kepemimpinan delegatif atau penyerahan tanggung jawab pada bawahan. Dan yang berikutnya adalah kepemimpinan partisipatif atau bergantung pada ide bawahan. Untuk mendapatkan kesempatan dalam memimpin, selain dengan gaya kepemimpinan, juga terdapat teori kepemimpinan. Di antaranya teori bakat, atau seseorang diberikan ruang dan kesempatan untuk memimpin. Yang kedua, teori kelebihan. Yang ketiga, teori sifat. Dalam ini memiliki sifat adil, suka melindungi, rasa percaya diri, penuh inisiatif, dan komunikatif. Kemudian teori keturunan atau warisan. Kemudian teori karismatik atau seorang pemimpin yang memiliki karisma, wibawa, dan daya tarik. Serta yang terakhir adalah teori sosial, di mana seorang pemimpin dapat dididik menjadi pemimpin karena lingkungannya yang membentuk seseorang tersebut. Aspek gaya kepemimpinan dan teori kepemimpinan tersebut akan membantu kita dalam mewujudkan tujuan organisasi dan akan sangat berpengaruh terhadap capaian daripada tujuan tersebut. Selain gaya dan teori kepemimpinan, seorang pemimpin juga harus menjalankan 4 fungsi wajib pemimpin. Di antaranya, seorang pemimpin harus memiliki fungsi sebagai perencanaan. Bagaimana seorang pemimpin bisa merencanakan apa yang akan dikerjakan dengan membuat strategi untuk mencapai tujuan serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang kedua, seorang pemimpin juga wajib memiliki fungsi pengorganisasian. Dalam ini proses kegiatan penyusunan struktur organisasi dan job description sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian seorang pemimpin juga harus mempunyai fungsi memimpin, mampu mengarahkan, menganalisa, kemudian mengetahui kelebihan dan kelemahan, serta bersedia bertanggung jawab apabila dikritik. Yang keempat, seorang pemimpin juga harus mempunyai fungsi mengawasi. Apa yang diawasi? Tentunya mungkin dalam hal anggaran, kemudian rekan kerja kita. Terkait dengan tugas saya sebagai Kepala Sub Bidang Data, Informasi, dan Arsip yang mempunyai tugas mengembangkan serta mengelola data kepegawaian dengan menjalankan fungsi sebagai pengelolaan sistem informasi kepegawaian, kemudian
pengelolaan data dan arsip ASN Provinsi Bengkulu tentulah tidak mudah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena banyak faktor yang menyebabkan tujuan dari pelaksanaan fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mengaktualisasikan bagaimana teori dan gaya kepemimpinan diterapkan pada suatu masalah yang muncul dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sebagai contoh, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya penyajian data kepegawaian. Belum optimalnya penyajian data tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya yang pertama masih rendahnya kesadaran pegawai dalam menyampaikan data pegawai kepada kami di BKD, kemudian kurangnya koordinasi dalam permajaan data, kemudian adanya keterbatasan wewenang dalam menjalankan aplikasi. Adapun langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut antara lain telah kami lakukan adalah rekonsiliasi data pegawai. Berkaitan dengan langkah yang akan diambil, maka untuk meminimalisir hal tersebut, menurut saya seorang pemimpin harus memiliki gaya kepemimpinan yang delegatif. Dalam hal ini memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing, sehingga masalah yang dihadapi bisa diselesaikan bersama-sama. Kemudian dalam hal ini juga seorang pemimpin harus memiliki teori sifat, yaitu adil, suka melindungi, rasa percaya diri dalam penyelesaian masalah, kemudian penuh inisiatif dan komunikatif. Dari sekilas review materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi referensi bagi kami sebagai peserta pelatihan kepemimpinan, pengawas, dan khususnya saya pribadi untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan aksi perubahan. Terima kasih kepada Bapak Untung Jaya Putra yang menyebarkan aura perubahan kepada kami. Terakhir, sebagai pengemban amanah menjadi pejabat pengawas, mudah-mudahan dengan memiliki sifat kepemimpinan, kita bisa berkontribusi untuk memajukan Provinsi Bengkulu menuju Bengkulu maju, sejahtera, dan hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.